Sampai-sampai nih bang, saking sehatnya badan gue, saking berototnya gue. Kemarin gue ketemu sama satpam komplek, tinggi gede orangnya. Ototnya juga gede. Gue colek ngondek. Gue pernah diomelin guru masa-masa gue SD, sampai gue hampir dikeluarin dari sekolah. Gara-gara waktu SD, gue ketahuan pacaran sama kepala sekolah. Gue bayangin cinta gue kandas mah. Ada guru gue lagi nyari sedotan buat minum es. Gue cariin bang, gue cariin itu sedotan. Tapi kagak dapat nyari sedotan, gue kasih sedot tinja. Diomelin. Aku tuh nggak tahu kenapa ya, suka fobia tuh. Takut banget kalau di hidup aku ketemu wasit. Kenapa? Ya soalnya kan aku udah nggak mau dipisahin sama kamu. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lur? Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Anta imamul hadra. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini, kembali lagi kita berada di segmen terbaik channel ini, Prank Taksi Online Sholawat. Oke teman-teman, setelah kemarin kita dapat penumpang yang cantik banget namanya Mbak Farah, kali ini kita akan dapat penumpang seperti apa ya? Kita tonton aja sampai selesai nanti teman-teman. Seperti biasanya sebelum video ini dimulai, aku akan bacain pertanyaan-pertanyaan teman-teman di DM Instagram, di Facebook, di YouTube, komentar dan Instagram dan lain-lainnya pokoknya. Ada banyak banget pertanyaan yang bertanya kepada aku, Gus Aldi, fadilahnya puasa Senin Kamis itu apa sih? Nah teman-teman semua, yang pertama aku akan bahas tentang puasa hari Senin ya. Kenapa kita disunnahkan untuk puasa hari Senin? Karena dulu Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah menjalankan puasa Senin gitu? Nah Rasulullah menjawab, hadza yauma wulidtu, ini adalah hari kelahiranku, kata Nabi Muhammad SAW. Dan ini jadinya disunnahkan kita untuk melaksanakan puasa hari Senin sebagaimana Nabi melakukan puasa. Juga kita disunnahkan melakukan puasa di hari kelahiran kita teman-teman. Misalkan teman-teman lahir di hari Selasa atau Rabu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah di hari itu, tapi teman-teman tetap boleh melakukan karena puasa hari kelahiran itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan puasa hari kelahiran itu kita mendapatkan dua keunggulan sekaligus. Yang pertama keunggulan maknawi, yang kedua keunggulan hakiki. Maknawinya gimana sih? Maknawinya itu kalau kita benar-benar melakukan puasa ya, benar-benar melakukan puasa dan kita mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW, menjaga makan kita, menjaga minum kita, menjaga syahwat kita, nafsu dan lain-lainnya. Yang kedua secara hakiki, puasa artinya kan menahan ya. Kita di hari milad kita benar-benar melakukan introspeksi atau muhasabah. Di usia sekarang ini kita sudah melakukan kebaikan apa dan sudah melakukan keburukan apa. Jadi nilai puasanya itu ada dua makna. Kebiasaan orang berpuasa itu ada berbagai macam tipe. Yang pertama adalah dia banyak meningkatkan amal ibadahnya teman-teman. Ketika berpuasa umumnya orang-orang itu tidak puas dengan sholat fardu doang, tapi juga dia memperbanyak sholat sunnahnya, memperbanyak sedekahnya dan lain-lain, memperbanyak bacaan Al-Quran juga. Yang kedua, orang yang berpuasa itu punya kesanggupan menahan maksiat ya. Jadi kalau kita lagi puasa, minimal kita takut puasa kita batal teman-teman ya. Kita takut marah-marah, kita takut berbuat maksiat, takut menyakiti orang lain karena saking takutnya kita puasa kita batal. Minimal kayak gitu. Makanya orang yang berpuasa kalau rajin itu latihan meredam nafsunya dia sendiri hingga akhirnya dia menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, puasa hari Kamis. Kenapa kita disunahkan melaksanakan puasa hari Kamis? Karena kata Nabi Muhammad SAW, haza al-yaum yauma yurfa'ul amal. Hari Kamis adalah hari ketika amal ibadah kita dilaporkan atau disetorkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad SAW ingin ketika amalnya disetorkan, beliau dalam keadaan berpuasa. Nah mungkin itu aja sharing yang singkat ini. Mudah-mudahan teman-teman semua semakin termotivasi untuk melaksanakan puasa hari Senin dan hari Kamis dan puasa sunnah lainnya yang disyariatkan oleh agama kita. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, kalian pasti gagal fokus dong ngelihat topi aku warna merah sekarang dan terompah juga guys. Ini kalian bisa dapetin di @gusaldistory ini, dan juga kalian bisa langsung WA di nomor yang ada di bawah. Oke udah dicatat. Kalian juga kalau yang mau ngundang aku,
Oke guys, kita sambil nyari dan nunggu penumpangnya nanti nih. Ini jam 12 tepat guys. Panas banget di luar. Udah gitu AC aku belum diservis. Ini buat yang mau servis mobil aku AC-nya. Ngarep banget endorse ya. Oke teman-teman, ini kita udah sampai di titik jemputnya. Kita lagi nunggu targetnya. Mudah-mudahan dia cepat sampai. Kelihatannya cantik banget guys. Mudah-mudahan. Namanya aja udah makin gemeter guys. A few moments later. Oke teman-teman, ini nampaknya orangnya udah sampai nih. Kita jemput aja guys. Mbak Ulan. Iya, silakan Mbak. Oh, dikunci ya? Bentar. Bisa Mbak? Ah, iya. Oh, ini iya ini masih kotor Mbak kursinya, kena apa ketumpahan cyanida second tadi. Mbaknya di depan tuh nggak apa-apa ya? Nggak apa ya? Oke, silakan Mbak. Aduh maaf nih Mbak, jadi di depan nih. Ya. Ini rada panas ya, gimana? Iya, AC-nya Maskernya kali ya, biar nggak nggak apa-apa buka masker. Aku sehat kok Mbak, lahir batin sehat. Aduh, panas banget. Ini AC-nya belum diservis Mbak. Sama kayak hati aku, panas terus. Oh ya Mbak, di taksi online aku biasanya kalau mau jalan tuh, aku biasanya suka ngajak penumpang untuk baca doa bareng gitu. Nanti Mbaknya ikutin aku baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahimajriha Bismillahirrahmanirrahim. wa mursaha Wa mursaha. inna rabbi Inna rabbi. laghafurur rahim. Subhanalladzi Subhanallah. sakhkhara lana hadza wa ma kunna Wa makunna. lahu mukrinin wa inna Wa inna. ila rabbina Ila rabbina. lamunqalibun. Amin. Mudah-mudahan perjalanannya selamat ya Mbak ya. Kursi pelaminan ya. Mbak, ini dipakai seat beltnya. Bisa? Oke. Kalau nggak bisa mau aku bimbing. Ini kita jalan Mbak ya. Mbak Ulan, udah makan siang belum? Oh, udah tadi sebelum berangkat. Oh iya udah siang juga sih. Emang rutin Mbak kalau makan tuh? Jadi selalu jam 12 gitu? Iya kan jam makan siang. Ya memang nggak bosen Mbak Ulan makan terus dari lahir? Iya, gimana kan itu kebutuhan. Kebutuhan ya. Iya. Aku juga sama sih Mbak, nggak pernah bosen. Makannya. Mandangin Mbak tiap waktu. Mandangin Mbak tiap waktu. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka. Mbak pernah nonton tinju nggak? Pernah? Pernah. Terakhir kapan? Tonton. Waktu zaman Mike Tyson gitu nggak sih? Mike Tyson ya bener. Iya, iya. Rame-ramenya Mike Tyson ya. Iya. Sekarang aku udah nggak banyak kenal juga petinju ya. Tapi dulu cukup sering ya nonton tinju ya. Iya sih, seru soalnya. Kalau yang suka kayak apa? Misah-misahin orang pas lagi tinju namanya apa? Lupa. Oh, wasit. Wasit, ya Allah wasit. Aku tuh nggak tahu kenapa ya suka fobia tuh, takut banget kalau di hidup aku ketemu wasit. Kenapa? Ya soalnya kan aku udah nggak mau dipisahin sama kamu. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Mbak Ulan, aku mau minta izin telepon nggak apa-apa ya? Ini ada abang aku mau nelfon nih, kayaknya urgent juga. Bentar ya Mbak ya? Bentar tinggal. Halo. Assalamualaikum. Abang, apa kabar lu Bang? Ya Allah lama nggak nelfon lu. Iya, kemarin ngomong-ngomong makasih banyak ya Bang ya. Iya, makasih banyak lu udah bangunin gua tidur. Gue pules banget tidur, udah 15 tahun gue nggak tidur Bang. Asli, gue sekalinya tidur kemarin karena udah lama nggak tidur. Gue ngorok pakai cengkok Brazil.
Samba ngoroknya. Iya. Tapi bang, ini ngomong-ngomong sekarang ini gue tuh lagi rajin banget olahraga. Ih beneran, gue ini sekarang lagi rutin fitness bang. Beneran. Jadi gue tuh kalau fitness sering-sering ngangkat-ngangkat beban gitu. Sampai beban hidup Bu RT gue yang gendong. Serius, ini gue kan kalau fitness tuh setiap minggu ya. Gue setiap hari fitness. Lu tahu nggak bang, sampai otot perut gue ini udah mulai kebentuk sekarang. Dari mulai tangan sampai perut udah mulai kebentuk. Kemarin gue habis fitness, gue buka baju kan sambil keringetan. Gue lihat otot perut gue, itu di perut gue ada gambar kos-kosan. Udah nggak kotak lagi, 100 pintu. Sampai-sampai nih bang, saking sehatnya badan gue, saking berototnya gue. Kemarin gue ketemu sama satpam komplek, tinggi gede orangnya. Ototnya juga gede. Gue colek ngondek. Saking otot gue udah jadi. Bang, ngomong-ngomong nih, gue kalau lagi ngobrol sama lu nih, jadi suka tiba-tiba langsung inget masa-masa kita masih sekolah SD. Iya bang, kan kita dulu bandel banget bang. Zaman-zaman kita masih sering maling mangga sama sempak tukang ojek, lu inget? Iya, itu indah banget masa-masa SD gue bang. Asli, gue tuh dulu pernah ya bang, gue pernah diomelin guru masa-masa gue SD, sampai gue hampir dikeluarin dari sekolah. Gara-gara waktu SD, gue ketahuan pacaran sama kepala sekolah. Gue bayangin cinta gue kandas bang. Bang, gue juga pernah. Dulu waktu zaman gue masih SD, gue pernah berantem sama 7 orang anak STM. Serius, itu sampai 7-7-nya masuk rumah sakit. Iya, ngegotong gue babak belur. Lah gue yang ambles. Ada lagi bang, ini masa-masa tragis gue waktu kelas 5 SD. Begitu gue nyampe kelas 5 SD, gue dikeluarin dari sekolahan. Iya bener-bener hati gue sakit banget. Gara-gara ada guru yang dia itu ngiri ngelihat bakat terpendam gue. Gue kan dulu zaman masih SD menjadi orang yang sangat peduli sama lingkungan. Iya benar, sampai ada satu ketika nih, ada guru gue lagi nyari sedotan buat minum es. Gue cariin bang, gue cariin itu sedotan, tapi kagak dapat. Nyari sedotan, gue kasih sedot tinja. Diomelin gue, dikeluarin dari sekolah. Ada lagi gue pernah bang, gue pernah disuruh bikin kopi sama guru matematika. Ini guru paling killer, paling galak bang di sekolahan kita waktu zaman SD, ya nggak? Ini orang kalau ngajar kagak ngopi, yang keluar bukan ilmu, tapi jin buang anak. Saking galak ya. Gue pernah disuruh bikin kopi sama dia. Oke, gue jalan bikin kopi kan. Namanya gue waktu itu ketua kelas. Begitu gue jalan bikin kopi, kantin sekolah jauh bang. Itu kopi keburu dingin, balik lagi ke sini. Akhirnya gue ambilin aja itu kopi makam keramat. Gue suguhin, kesurupan. Dikeluarin lagi gue, 2 kali gue dikeluarin dari sekolah. Oke deh bang, ini gitu aja teleponnya ya. Lu pokoknya jaga kesehatan baik-baik lu. Apalagi di zaman yang serba banyak virus kayak gini bang. Beneran, tetangga gue kemarin, dia kan jalan kagak pakai masker nih. Itu dia bersin keluar iguana. Coba gimana kagak serem bang? Makanya lu jaga kesehatan baik-baik, kemana-mana pakai masker ya. Yaudah, gitu aja bang ya. Ini gue masih kerja soalnya gue masih nyetir taksi online. Iya, ini gue mau nganterin ini. Ibu tiri nih mau bikin bayi tabung nanti. Oke deh, ya udah gitu aja bang ya. Ayo, assalamualaikum. Lama ya mbak ya? Ini maaf nih. Siapa tadi abangnya? Abang saya. Biasa dia emang kalau keselak jengkol begitu dia ngomong, ngaco dia ngomongnya. Saya ngebenerin dari tadi kan kalau ngomong. Di keluarga itu cuma dia dong yang ngaco. Saya paling kagak ngaco sendiri kalau di keluarga saya. Jadi saya tuh paling bener, paling lurus saya di antara keluarga saya. No! Mbak Ulan ya namanya? Mbak Ulan, biasanya di taksi online aku ini, aku tuh biasanya kalau sambil jalan gini ngehibur penumpang-penumpang aku pakai 1-2 lagu mbak. Jadi dulu tuh aku pernah ikut audisi nyanyi gitu dulu di TV, Master Chef dulu. Jadi kata juri tuh
nyanyian aku tuh enak gitu. Makanya aku tuh percaya dirinya muncul sejak saat itu. Makanya aku pengen bawain 1-2 lagu buat Mbak, nggak apa-apa ya sambil jalan? Iya pasti nggak apa-apa dong. Aku mau nyanyi 1-2 lagu Mbak ya. Ini aku nyanyi coba lagu Indonesia dulu, kan cinta Indonesia. A few moments later. Pasti tahu dong lagu ini dong. Ini lagu kenangan aku dulu sama mantan aku dulu. Wah, mantap banget. Ku pejamkan mata ini mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang dirinya. Hati banget. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata. Nafas aku panjang banget. Masuk hingga ke jiwa, Tuhan tolonglah diriku. Mbak, ayo nyanyi sama-sama. Apa lagi? Entah di mana. Ayo Mbak, pakai wow, pakai falset. Ayo Mbak. Aduh, nggak hafal lagunya Mbak ya? Mbak Ulan nggak hafal lagunya pasti? Nggak hafal ya? Ini tadi juga apa? Settingan ini gitar lagunya tuh agak fals. Dari sana. Enggak. Itu kan emang pengaruh dari situ. Jadi aura vokal aku tuh nggak muncul kalau ada kefalsan di musik gitu. Lagian nih Mbak, kata teman-teman aku, katanya aku tuh kurang cocok kalau nyanyi lagu Indonesia. Kalau Mbak lihat kan, lihat hidung aku, tikungan Arab kan? Ini lihat hidung aku mancung gitu kan, kayak perosotan TK. Makanya aku lebih cocok nyanyi lagu-lagu Arab, karena secara nafas tuh nafas Mekah di sini ada di dalam badan aku. Makanya aku nyoba nyanyi lagu Arab nggak apa ya? Nyoba ya, satu sekali lagi ya. Ya. صلي على رسول محمد سر الأولى يا رب صل على رسول محمد سر الأولى والأنبياء والمرسلين نلقر ختما أولا والأنبياء والمرسلين نلقر ختما أولا يا رب نور قلبنا بنور قرآن الجنة يا رب نور قلبنا بنور قرآن الجنة وافتح لنا بدرسنا قراءة ترتنا وافتح لنا بدرسنا قراءة ترتنا يا رب صل على رسول محمد سر العلا يا رب صل على رسول محمد سر العلا والأنبياء
ارزق بفهم الأنبياء لنا وأياما تنا ثبت به إيماننا دنيا وأخرى كاملا ثبت به إيماننا دنيا وأخرى كاملا يا رب صل على رسول محمد سر الأولى يا رب صل على رسول محمد سر الأولى والأنبياء والمرسلين للجر خاتما أولا والأنبياء والمرسلين للجر خاتما أولا Mbak ini jadi kelamaan apa sholawatannya nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Soalnya bagus banget tadi, keren banget. Masa? Iya terus keren banget. Itu belajar sholawatnya udah lama ya? Pasti susah banget gak sih? Juga sih, aku baru belajar 2 tahunan ini. Dan menurut aku sholawat itu nggak terlalu sulit kalau masih mau belajar gitu. Karena yang sulit itu bukan sholawat sebetulnya. Terus apa dong? Yang sulit itu bantuin kamu untuk ngedidik anak-anak kita kelak. Bantuin kamu untuk ngedidik anak-anak kita kelak. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Ya by the way, balik gak sih request satu lagi? Satu lagi? Iya. Apa? Mau sholawat apa yang Mbak tahu mungkin? Yang mungkin orang tahu juga, saya pernah denger tuh yang sholawat sholatun bisa mil. Oh itu Sholatun ya? sholatun. Mbak Ulan bisa? Kalau bisa bareng? Nggak bisa sih, coba-coba. Enggak, aku duluan misalnya ya. Nanti kalau misalkan mau barengin. Satu detik. Salatun bisalamil mubini linuqtatin ta'ini ya gharami. Wow. Salamil mubin Azim. Bagus banget suaranya. Itu fals deh kayak mas. Tapi itu bagus ya Mbak. Jadi kalau sholawat gini Mbak, kalau sholawat itu yang bikin bagus bukan karena suara kitanya, tapi karena di dalam sholawat itu ada nama Nabi Muhammad SAW. Jadi orang sholawat itu mau dia bagus mau enggak tetap aja bagus, karena di dalamnya ada nama Nabi Muhammad. Gitu. Tapi keren banget loh Mbak Ulan. Pernah belajar sholawat gini? Dulu sih. Dulu pas kecil-kecil itu ya, belajar gitu. Masih kecil. Soalnya bagus banget suaranya, cocok jadi petinju gitu. Ngomong-ngomong, Mbak Ulan ini mahasiswa, apa kerja, apa fokus nganggur? Oh, kebetulan saya kuliah sih sambil kerja juga. Kuliah sambil kerja. Aku juga sama Mbak. Aku tuh sebenarnya masih kuliah sekarang. Oh ya? Udah semester 6 aku. Kalau Mbak Ulan semester berapa? Oh kalau saya sih semester 8. 8. Oh berarti udah mau lulus ya? Iya. Udah mau lulus ya. Biasa. Tapi aku kayaknya pengen berhenti nih Mbak. Loh, kenapa kan sayang banget kalau berhenti? Iya, soalnya aku juga sayang banget sama Mbak. Saat kau terlalu rapuh, pundak
siapa yang tersandar. Mbak Ulan ya, Mbak Ulan. Aku mau minta maaf ini sebelumnya. Jadi dari tadi ketika Mbak masuk pintu belakang ya, yang kataku ada sianida tumpah. Ya akhirnya duduk di depan kan gitu. Terus AC-nya panas gini, terus aku nelfon ngaco ya tadi ya, sampai nyanyi falas, sampai nyanyi sholawat. Itu sebetulnya Mbak Ulan itu lagi dikerjain atau lagi kena prank di channel YouTube aku, nama channelnya Gus Aldi. Jadi kalau Mbak lihat di sini tuh ada kamera Mbak. Iya. Kelihatan nggak? Oh iya. Iya, di sini sama satu lagi di sana. Jadi semua aktivitas kita itu lagi direkam sama kedua kamera ini. Ini aku mau minta izin sebelumnya Mbak, boleh nggak sih video ini nanti aku tayangin di channel YouTube aku? Nggak apa-apa ya. Sama aku mau minta izin berhenti Mbak, nggak apa-apa ya? Boleh. Bentar ya. Lu berhenti sini Mbak ya, nggak apa-apa ya? Iya. Aduh. Oke. Jadi semua yang kena prank di channel YouTube aku Mbak, nanti bayar taksi online-nya gratis. Sama aku ini ada satu gift hadiah buat Mbak Ulan, ini diterima, ini dari store aku. Diterima, mudah-mudahan ini bermanfaat buat Mbak Ulan ya. Amin. Ya jangan lihat nilainya tapi lihat kenangannya sama aku ya. Ini oh ya, Mbak Ulan ada Instagram nggak? Ada. Instagram itu kalau bahasa Inggris dibacanya Instagram ya? Enggak gitu juga ya. Ada namanya apa Mbak? Instagramnya sebentar. Instagramnya @ulan, nggak pakai W ya. Ulan ya. Iya, Ulan. Suci. Oh ini fotonya kartun ini Mbak ya? Iya, lucu Dino. Oke. Ini aku follow Mbak ya? Iya. Ini jangan lupa nanti di ini apa? Dilamar. Ini nanti di fallback ya Mbak ya? Iya. Aku Aldi. Ini kita lanjut jalan ya Mbak ya? Iya. Ini Instagramnya boleh nanti aku cantumin di sini barangkali teman-teman ada. Oke. Mbak Ulan, ini nanti turunnya sebelah mana? Di depan angkot. Yang ada apa? Rumah makan itu? Iya, rumah makan. Pas itu ya. Ini sebelumnya makasih banyak Mbak Ulan udah nggak marah-marah nih di prank aku. Karena biasanya banyak yang marah-marah sih. Nampar gitu bisa. Gitu ya. Ini makasih banyak, mudah-mudahan silaturahimnya manjang, jadi saudara terus ya pokoknya. Nanti aku kabari di DM kalau videonya sudah tayang. Oke. Iya, sabar nungguin. Iya. Kayak banyak yang nggak kobe. Apa itu Mbak Kobe Mbak? Kontrol muka sih. Oh. Kamu. Kobe itu kalau bahasa Sunda kontrol banget. Sundanya halus banget ya. Aku langsung pamit Mbak ya. Iya. Makasih banyak Kang Iya, Syah. sama-sama. Ayo. Ya. Silakan, ada yang tinggal? Nggak ada? Nggak ada. Oke, kenangan mungkin sih. Udah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bulan, makasih. Iya. Oke, teman-teman, itu tadi video yang udah kita buat bareng Mbak Ulan apa Wulan sih? Ulan, ya. Orangnya baik banget, mungil ya, mungil sekali dan cantik ya, ramah gitu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua ya, dan bisa memotivasi kita untuk melakukan hal-hal yang lebih baik ke depannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad.